Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para kawula muda. Selamat tahun baru 2023. Pagi ini 2 Januari 2023 saya bersama anak saya Febe Lailu mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah melewati tahun 2022 dan sekarang kami berada di tahun 2023 dan kami akan terus merenungkan firman Tuhan. Karena itu bimbing kami dengan Roh Kudus sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema untuk renungan kita adalah Injil Kerajaan yang terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa yang mau ditanyakan dari bagian ini? Apa ciri dari Injil dalam Matius? Dan apa yang dimaksud dengan kerajaan? Yang pertama, ciri Injil yang dikemukakan oleh Matius dalam bagian ini adalah Injil itu mencakup atau Injil itu memiliki ciri kerajaan. Yang kedua, yang dimaksud dengan kerajaan di sini adalah kerajaan yang berasal dari atas, yaitu kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan mungkin istilah Injil kerajaan jarang kita dengar. Yang sering kita dengar adalah Injil terpisah dengan kerajaan. Namun Matius dalam bagian ini menjelaskan tentang Injil kerajaan. Tentunya ada maksud dari penginjil Matius bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memahami bahwa Injil yang biasa kita sebut sebagai kabar baik atau berita sukacita itu tidak berdiri sendiri, melainkan dihubungkan dengan kerajaan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Injil yang adalah Yesus Kristus, Injil yang kita terima dari Tuhan Yesus, yaitu kabar sukacita tentang keselamatan kita, itu kemudian tidak hanya kita miliki begitu saja, tetapi kemudian Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita dihisapkan di dalam atau menjadi warga
kerajaan sorga. Jadi berarti Injil di sini adalah Injil yang memberi jaminan bahwa kita menjadi anak-anak Allah Bapa, menjadi warga kerajaan sorga. Jadi dengan kata lain bahwa sekarang kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang menerima Dia sebagai juru selamat, yang merupakan inti dari Injil itu, kita menjadi warga kerajaan sorga karena pekerjaan Roh Kudus yang menghisapkan kita untuk itu. Dan kerajaan di sini bukan soal batas-batas wilayah, tapi kerajaan di sini adalah kerajaan yang tidak terbatas, dan ini bekerja di dalam hati setiap orang. Sehingga ketika orang mendengar akan Injil, mereka akan diinsafkan oleh Roh Kudus. Dan hati mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus. Maka batas kerajaan di situ bukan soal wilayah atau tanah atau batas-batas tertentu, tetapi ini soal kesiapan hati. Karena itu kita bersyukur bahwa di awal tahun 2023 ini kita akan terus melihat bagaimana gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan Injil kerajaan kepada setiap orang untuk menerima kebenaran Allah, menjadi warga kerajaan sorga. Dan karena itu kita percaya Tuhan pakai engkau untuk menjadi alat dalam menunjukkan Injil kerajaan kepada setiap orang melalui setiap pribadi atau umat Tuhan yang menyadari akan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita menjadi pelaku bagi Injil kerajaan. Kita menyampaikan Injil kerajaan kepada sesama kita, dan dengan demikian ada semakin banyak orang yang menjadi warga kerajaan sorga. Mari saudara, di awal tahun ini kita bagikan firman Tuhan ini kepada teman kita, saudara kita, kepada sesama kita yang rindu untuk melihat banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus melalui Injil kerajaan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi ini kami sudah merenungkan sabda-Mu. Biarlah Injil kerajaan menjadi sebuah moto dalam hidup kami, bahwa kami akan terus menjadikan sebagai cara Tuhan untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus, sehingga semakin banyak warga kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, bimbing kami semua dalam kasih-Mu, berkati kami dalam menjalani tahun 2023 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.